Jadi ini ya kalau menurut saya ini bukan pemain low level ya. Ini bukan pemain kacangan atau yang biasa istilahnya kita pakai itu kaleng-kalengan, enggak. Ini memang pemain bagus. Dan saya yakin seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa semua pemain baru yang dikontrak Persib Bandung itu pastilah ada diskusi dengan tim kepelatihan, sudah pasti. Dan dalam hal ini kita tahu pelatih kepalanya kan adalah Igor Tolić, dan ada juga kan anggota dari tim kepelatihan yang baru ya, yang akan bergabung dengan tim kepelatihan. Jadi tentu sudah ada diskusi kira-kira pemain mana, dan mungkin juga ini pemain yang direkomendasikan oleh Igor Tolić. Apalagi Igor Tolić itu kan dari Kroasia ya, dan dia dari Montenegro. Jadi Balsa ini memang adalah pemain yang sebetulnya nih, kalau saya melihat cara dia bermain, tadi saya melihat cuplikannya juga di YouTube, tapi cuplikan juga nggak bisa dijadikan patokan karena saya mencari match highlights dari timnya yang dia bela itu, belum dapat tuh. Belum dapat tadi saya cari. Karena biasa saya lihat cara pemain bermain itu dari highlights timnya main. Jangan lihat dari pemainnya. Kalau lihat dari pemainnya nanti ya biasa ditunjukkan yang bagus-bagus saja. Kalau sebelumnya kan saya sudah lihat tuh beberapa pemain punya cuplikan yang mereka main untuk timnya tuh kan. Saya jelasin ke teman-teman dari para pemain baru Persib. Jadi saya sudah bisa melihat, oh ini memang pemain oke nih, pemain bagus. Tapi ya intinya kalau kita ada statistiknya bagus karena dia produktif. Tapi kan bermain di Liga Montenegro dan bermain di sini tentu akan beda total. Apalagi ketika dia sebelumnya tahun 2022 kalau nggak salah dia bermain di Korea, dan kawan saya cerita bahwa dia juga sempat mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik Montenegro dari kompetisi mereka tuh. Maka itu kemudian dia mendapatkan transfer ke Korea Selatan pada saat itu. Jadi ini memang pemain yang punya kualitas. Cuma kan apakah dia bisa cepat beradaptasi di Indonesia? Nah ini kembali lagi ke tim kepelatihan yang tentu harus membuat dia paham pertama tentang skema permainan kan. Dan kalau memang saya lihat highlights dia ya, ini kan saya lihat highlights dia yang menurut saya tadi saya sudah katakan gak bisa dijadikan patokan. Memang dia adalah pemain yang gak menunggu bola sih. Tapi dia pemain yang bisa ikut dalam proses serangan, namun dia pemain yang pintar mencari ruang terbuka di area pertahanan tim lawan. Artinya, jika Persib nanti musim depan berhadapan dengan lawan yang bermain low block atau super low block, artinya bermain betul-betul defensif, memang diperlukan striker seperti Balsa.